Jingqiu kekurangan satu orang. Ayo ikut bermain. Baiklah Jingqiu. Cepat pergi dan main satu putaran dengan sepupumu. Aku tidak akan pergi. Ibu. Kita akhirnya berhasil berkumpul. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama ibu. Banyak. Pertama, pergi bermain dengan sepupumu sebentar. Begitu banyak kerabat yang menonton. Jangan membuatnya kehilangan muka, patuhlah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pergi. Katakan padaku kita bermain apa? Penuh kui. Taruhan minimum adalah 100. Anda bisa menaikkan taruhan setelah kartu dibagikan. Tidak ada batas atas. Gagal menyamai taruhan juga dihitung sebagai kekalahan. Aku tidak berjudi. Jingqiu. Apa maksudmu berjudi? Ini hanya hiburan di antara anggota keluarga. Duduklah. Pasang taruhanmu. Saya akan membuka kartunya. Keberuntungan saya hari ini terlalu bagus. Kalau begitu permisi. Ayo pasang taruhanmu. Bermain seperti ini. Sepertinya agak tidak berarti. Kenapa tidak? Kita bermain putaran besar. Apakah kamu berani ikut? Sepupu. Kita adalah keluarga yang bermain kartu. Tidak perlu taruhan setinggi ini kan? Saya meletakkan tas ini. Harganya hanya 50.000 yuan. Ini dianggap taruhan tinggi. Jangan terlalu murahan, oke? Lagi pula di meja judi ini. Tidak ada yang namanya keluarga. Full suite adalah tentang sensasi. Jika kamu tidak bisa ikut, menyerahlah. Berhenti bicara omong kosong. Keberuntungan istriku benar-benar bagus. Tangan ini pasti tangan yang menang. Poin saya sangat rendah. Saya tidak bermain denganmu lagi. Saya menyerah. Aku juga tidak bermain. Aku kehabisan uang. Jika kamu tidak ikut, maka uang di atas meja. Semuanya milik istri saya. Tunggu. Aku ikut. Kakak Jingqiu. Bukankah itu 3 barang emasmu dari pernikahanmu? Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan ini juga? Jingqiu, ini semua adalah kerabat keluarga. Mengapa bermain dengan taruhan setinggi itu? Song Xiao, tolong berikan wajah pada bibimu. Dan ambil kembali tasmu. Taruhan sudah dipasang. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Selain itu, wajahmu. Berapa nilainya? Rasa hormat ini tidaklah diminta-minta. Itu didapatkan sendiri. Song Xiao, adik perempuanmu sedang bertingkah bodoh. Jangan ikut dengannya membuat masalah. Baiklah. Karena ibuku sudah berkata begitu. Kalau begitu mari. Biarkan si pelit ini lolos. Jangan bergerak. Bibi, bukan begitu seharusnya kamu berbicara. Aturan-aturan ini diusulkan oleh sepupuku. Tas seharga 50.000 yuan ini juga diletakkan olehnya lebih dulu. Sekarang, dia ingin membatalkannya begitu saja. Di dunia ini, di mana ada prinsip seperti itu, berani kau bicara begitu pada yang lebih tua. Mengingat kamu adalah kerabat keluarga kami, aku memberimu jalan keluar. Jika kamu kehilangan ketiga barang emas itu, mari kita lihat bagaimana kamu menangis nanti. Kalau begitu aku tak akan merepotkanmu, Bibi. Putaran hari ini bisa dibatalkan ya? Tapi dia harus meminta maaf kepada ibuku dan mengembalikan uang yang dia menangkan dari semua orang. Uang yang saya menangkan secara adil, kenapa harus kukembalikan pada mereka? Lagi pula, kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa saya harus meminta maaf kepada ibumu? Baiklah. Kalau begitu mari kita terus bermain. Lebih baik kamu berpikir jernih. Ketika kamu kehilangan segalanya sepenuhnya, jangan menyesal. Apa? Apakah kamu takut, sepupu? Saya takut.
Saya punya aset jutaan. Apa yang harus saya takuti? Yang kutakutkan kau tak mampu terima kekalahan. Ketika kamu kehilangan segalanya. Jangan datang menangis padaku. Lihat baik-baik. Tas ini adalah model terbaru dari Alfei. Kalungmu yang rusak. Bahkan tidak dihitung. Suami, bawa dana renovasi yang baru saja kita tarik ke sini. Mereka semua ada di sini. Jingqiu, aku mendukungmu. Taruhan ini. Apakah cukup? Kakak ipar, apakah kamu tidak akan melihat dulu poin kakak Jingqiu? Tidak perlu. Aku percaya pada Jingqiu. Sudah cukup. Bukankah ini hanya sekadar membuang ubin? Mengapa kalian bertingkah seperti musuh? Tepat sekali. Cukup puas dengan yang ada. Kalian semua diam. Jingqiu, apakah kamu benar-benar akan di depan begitu banyak kerabat melawan saya? Dan tidak memberiku muka sama sekali. Bukankah kamu baru saja memberitahu ibuku bahwa harga diri diperjuangkan sendiri? Hari ini martabat ini, aku harus menjunjungnya untuk ibuku. Lin Jingqiu, kamu masih berpegangan pada satu lelucon sampai sekarang. Saya adalah sepupu tertuamu, orang yang lebih tua darimu. Apakah kamu mengerti hierarki? Ibuku juga orang yang lebih tua darimu. Apakah kamu menunjukkan rasa hormat padanya? Apakah kamu menghormatinya? Jadi kenapa kalau saya mengkritiknya? Salah siapa dia tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan? Bahkan jika saya menyebutnya tidak berguna, dia pantas mendapatkannya. Coba katakan itu tentang ibuku sekali lagi. Ya, saya mengatakannya tentang dia. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jingqiu, dengarkan ibumu bicara lebih sedikit. Biar saya beritahu kamu. Kehilangan tas bukan apa-apa bagiku. Tapi tidak sepertimu. Jika kamu kehilangan semua ini, bagaimana kamu akan menjalani hidupmu setelahnya? Kalau begitu kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku memberitahumu. Hari ini, jika kamu tidak meminta maaf kepada ibuku, perjudian ini, aku harus memainkannya sampai akhir bersamamu. Baiklah. Aku ingin lihat, saat kamu kehilangan segalanya, apakah suamimu masih menginginkanmu? Tunggu saja. Song Xiao, kamu sudah terbawa suasana. Jangan main-main. Jangan ikut campur. Dia ingin memamerkan kemampuannya. Sebagai sepupu tuanya, aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Song Xiao, kakak cepat coba bujuk dia. Urusan anak muda, bagaimana aku bisa mengurusnya? Lin Jingqiu, bukankah kamu suka berjudi? Hari ini aku akan memberitahumu si udik ini no. Apa artinya? Bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Kau gila. Ini uang untuk salon kecantikan, uang untuk membeli peralatan. Uang dalam jumlah kecil ini, aku mampu untuk berjudi dengannya. Tidak seperti beberapa orang yang sakunya mungkin lebih bersih daripada wajah mereka. Jingqiu, ini uang tunai penuh 500.000. Kamu untuk ikut atau tidak ikut? Pantas saja kakak Song Xiao bilang tidak ada batasan uang. Jadi dia sengaja menaikkan taruhan. Jika kakak Jingqiu tidak bisa menyamai taruhan, maka tidak perlu menunjukkan kartu sama sekali. Kakak Song Xiao menang mutlak. Kalau begitu bukankah Jingqiu habis? Keluarga siapa yang bisa dengan santai mengeluarkan 500.000? Jingqiu, kamu tidak bilang kamu bahkan tidak bisa menyediakan uang sekecil ini kan? Jangan lupakan aturannya. Jika kamu berhenti di tengah jalan, semua uang ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Song Xiao ini jelas mencoba menghancurkanku dengan uang dan tidak mau meminta maaf kepada ibuku. Tak punya kemampuan tapi berpura-pura tangguh. Aku bahkan tidak perlu menunjukkan kartuku. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan uang. Ada apa? Kehilangan suaramu.
Kenapa kamu menatap? Apakah kamu mengakui kekalahan? Atau menambah uang untuk mengikuti taruhan? Cepatlah, Dia tidak mengatakan apa-apa, maka itu berarti dia mengakui kekalahan. karena memang begitu. Maka uang ini dan perhiasan ini semuanya milikku sekarang. Jika kita membiarkannya menang, ini hanya akan membuatnya semakin sombong di masa depan. Jing Qiu. Jangan khawatir. Kita masih punya apartemen di pusat kota kan. Apartemen itu adalah rumah pernikahan kita. Kita menabung lama hanya untuk membelinya. Bagaimana mungkin kita? Jing Qiu. Seseorang hidup demi harga dirinya. Apa artinya uang dibandingkan dengan itu? Selama kamu ingin melanjutkan, aku akan selalu mendukungmu. Ambil ini. Rumah pernikahan itu bernilai 700.000. Putaran ini aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Jing Qiu, kau gadis ini. Apa kau gila? Semua orang hanya bermain-main. Kau tidak perlu mempertaruhkan semua aset keluargamu. Pertaruhkan semuanya. Cepat ambil kembali sertifikat properti itu. Ambil kembali. Ibu jangan khawatir. Jing Qiu tahu apa yang dia lakukan. Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Lagi pula, bahkan jika kita ingin berhenti sekarang, mereka mungkin tidak setuju. Kalian berdua, kenapa kalian sangat tidak patuh? Aku. Ibu. Kalian berdua benar-benar berani pertaruhkan segalanya. Berani mempertaruhkan rumah pernikahanmu melawanku. Bukankah kamu yang memaksakan ini pada kami? Song Xiao, rumah pernikahan itu 700.000. Itu 200.000 lebih banyak dari taruhanmu. Sekarang jawab aku, kakak. Apakah kamu akan menaikkan taruhan lagi? Kamu, Song Xiao, jangan gegabah. si miskin. Berani membalikan keadaan melawanku. Kau anak nakal, kau menentang langit. Beraninya kau pamer di depan sepupumu. Jika bukan karena fakta bahwa kau adalah kerabat keluarga kami, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Kau benar-benar mencari masalah. Cepat minta maaf pada sepupumu. Betapa munafiknya. Ketika Song Xiao berada di atas angin, kamu tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kamu keluar berpura-pura menjadi orang baik. Bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Kau berani membantah, benar-benar tidak sopan. Ambil kembali taruhan itu untukku. Jangan bermain lagi. Jangan bergerak. Ketika putrimu memamerkan kekuatannya, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Putrimu sengaja menuangkan air ke ibuku. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sekarang kau memutuskan untuk campur tangan. Sudah terlambat. Lepaskan aku. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Aku mengatakannya, lalu kenapa? Putrimu bilang aku tidak berharga. Dan menyebut ibuku tidak berguna. Dia memamerkan kekuatannya tepat di depan kita. Hari ini, aku harus membela ibuku. Apakah kau menaikkan taruhan? Bicaralah, ini keterlaluan. Kau gadis sialan. Kau benar-benar tak terkendali. Jing Qiu, Song Xiao. Kalian berdua tenanglah. Jangan gegabah. Skor saya sangat rendah. Saya tidak bermain denganmu lagi. Saya menyerah. Aku juga tidak bermain. Aku tidak punya uang lagi. Aku adalah pemain lama di Full Suite. Aku tidak percaya Lin Jing Qiu bisa mendapatkan kartu yang lebih besar dariku. Dia pasti menggertakku. Sepupu, kenapa kau tidak bicara sekarang? Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa terburu-buru? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Jadi, apakah kau menelpon? Atau tidak? Gadis sialan. Mencoba menggertakku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus tentang strategi. Lin Jing Qiu, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Berapa nilaiku? 9 titik. Mungkinkah dia memiliki sepasang 9 titik? Tidak heran, dia berani memasang taruhan sebesar itu. Lihat itu. Kamu bahkan tidak menggunakan otakmu untuk berpikir. Kalau tidak, mengapa? Aku akan menaikkan taruhannya. Kalau begitu, coba tebak. Apakah ubin ini juga akan menjadi 9 titik? Jing Qiu, mari kita terima kekalahan saja. Jangan terus berjudi dengan sepupumu. Aku tidak percaya. Berhentilah bersandiwara. Sekarang, kau hanya perlu menjawabku. Telepon. Atau tidak telepon. Nak, jangan panggil. Aku lihat dia sangat percaya diri. Mungkinkah itu bukan 2 kartu kosong? Mustahil. Lin Jing Qiu sejak dia kecil hampir tidak pernah bermain kartu. Bagaimana dia bisa mengerti Full Suite? Dia pasti menggertakku. Ibu,
Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara. Jika aku tidak ikut sekarang, maka tasku dan pembayaran untuk barang-barang itu, bukankah semuanya akan diberikan padanya gratis, hanya dengan nilaiku? Sama sekali tidak mungkin kalah. Suami, Apa yang ingin kamu lakukan? pasang taruhan. Jadikan jam tanganmu sebagai taruhan. Tidak mungkin. Jam tangan saya ini harganya ratusan ribu untuk dibeli. Dibandingkan dengan rumah pernikahannya, ini jauh lebih mahal. Jika aku menyuruhmu mempertaruhkannya, maka pertaruhkanlah. Kita pasti akan memenangkan putaran ini. Jika saya bilang tidak bertaruh, maka tidak bertaruh. Taruh. Bagaimana? Bertaruh. Kami akan menandingi mereka berapapun jumlahnya. Bukankah hanya 700 ribu? Saya akan mempertaruhkannya. Ayo, semuanya saksikanlah. Jika ada yang menarik kembali kata-katanya, semoga mereka ditabrak dan dibunuh mobil saat mereka pergi. Kalian semua, apakah kalian akan terus menaikkan taruhan tanpa menunjukkan kartu? Tentu saja. Kami pasti akan menang. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, kami akan terus menandingimu. Naikkan taruhannya. Kakak ipar, hanya sebuah jam tangan emas. Saya khawatir itu tidak cukup untuk 700 ribu kan? Sekarang, ini seharusnya cukup kan? Berapa harga barang-barang ini? Pada dasarnya ini tidak cukup. Kamu, Suami, kita tidak perlu berurusan dengan orang miskin ini. Perhatikan baik-baik. Mobil di luar itu adalah Mercedes-Benz model terbaru. Bernilai 1 juta. Rumah kumuh dan perhiasanmu tidak bisa menandingi. Hari ini, aku akan memainkan permainan ini denganmu sampai akhir. Cukup sudah. Kalau tidak tunjukkan kartumu, itu keterlaluan. Apa kau masih menaikkan taruhan? Ibu, apa yang kamu tahu? Tangan ini adalah permainan yang dijamin akan aku menangkan. Berapapun yang aku pertaruhkan, dia harus menyamai jumlah itu. Hanya kenaikan taruhan yang diizinkan. Tidak ada pengurangan yang diizinkan. Aku hanya ingin dia tahu. Orang miskin bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di meja. Jing Qiu, 1 juta. Apa kau masih punya uang samakan taruhan? Song Xiao, menggunakan uang untuk menekan orang. Di matamu, apakah benar bahwa memiliki uang memungkinkanmu untuk seenaknya menghina orang? Ya, punya uang berarti bisa menindas orang sesuka hati. Punya uang berarti lebih unggul dari kalian orang miskin. 1 langkah. Jika kamu tidak terima, kalau begitu gunakan uang untuk menghancurkanku juga. Barang, masuk. Alat. Kamu apa kamu? Tidak punya uang. Kalau begitu cepatlah mengaku kalah. Serahkan akta properti. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bahkan mungkin memberimu makan. Kartu apa yang kita miliki tidak lagi penting sekarang. Jika kamu tidak bisa menyamai taruhan, kamu akan kehilangan segalanya. Aku dijamin menang. 1 juta ini. Aku benar-benar tidak mampu lagi menyamai uangnya. Apakah aku benar-benar akan kalah? Tapi Song Xiao belum meminta maaf kepada ibu. Apa yang harus kulakukan? Jangan panik. Ini hanya 1 juta. Aku akan mencari jalan keluar. Ini adalah tabungan kita, 500 ribu secara total. Aku akan ikut. Sama sekali tidak. Suami, ini adalah uang yang ditinggalkan orang tuamu untukmu. Kau tidak boleh mengambilnya. Kamu adalah istriku. Jika orang tuaku ada di sini, mereka pasti akan mendukungku melakukan ini juga. Aku bersamamu. Menantu, jangan ikut-ikutan omong kosong ini juga. Kedua saudari itu hanya main-main. letakkan itu. Kau gadis sialan. Ibu menyuruhmu untuk menahannya. Kenapa kau tidak mau dengar? Ibu, toleransi tidak menghasilkan rasa hormat. Dia baru saja menghinamu, mengatakan kau tidak berguna. Apakah kau sudah lupa? Semakin kita mentoleransi mereka, semakin mereka berpikir kita adalah sasaran empuk. Mereka akan semakin meremehkan kita. Lin Jingqiu omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kita semua kerabat. Bagaimana mungkin aku meremehkanmu? Ibu, dia tidak salah. Aku benar-benar meremehkan seluruh keluarga mereka. Diam. Omong kosong apa yang kau katakan? Ibu, kita sudah melewati batas kesopanan. Mengapa berpura-pura menjadi orang baik? Aku sudah bilang jangan katakan itu, tapi kau tetap mengatakannya. Ibu, kamu juga mendengarnya. Jika kita mundur kali ini,
Di kemudian hari, kita benar-benar tidak akan bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Bahkan jika tabunganmu berjumlah 500.000. Masih ada defisit 500.000. Apa yang akan kamu gunakan untuk menutupinya? Ini adalah tanah tempat tinggal dari desa lama kita. Kita akan menjadikannya jaminan juga. Apakah itu cukup? Tanah tak berharga di desamu itu. Berapa nilainya? Hampir tidak. Saya akan menghitungnya sebagai 300.000. Kita masih kurang 200.000. Kamu. Baiklah. Anggap saja kita masih kekurangan 200.000. Kalian semua, tunggu saja aku. Istri, lihatlah kerabat miskinmu. Mereka kerja keras hanya kumpulkan sedikit uang. Orang-orang malang. Mereka benar-benar orang-orang malang. Sungguh memalukan. Sepupuku yang baik. Berhentilah mencoba menjaga muka padahal kamu tidak mampu. Cepatlah berlutut. Dan minta maaf pada sepupumu. Jangan sampai kehilangan segalanya. Sedemikian rupa hingga bahkan suamimu tidak menginginkanmu lagi. 200.000. Sekarang kita memilikinya. Ya Tuhan, mereka benar-benar berhasil mengumpulkan semuanya. Jingqiu, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Dipinjam secara daring. Lin Jingqiu, kamu benar-benar telah mencapai sesuatu sekarang. Kamu benar-benar berani mengambil pinjaman online. Lebih baik kamu pikirkan ini baik-baik. Jika kamu kalah, kamu tidak hanya akan kehilangan semua yang kamu miliki. Seluruh keluargamu harus membayar dengan nyawa mereka. Untuk melunasi pinjaman online bersama-sama. Aku sudah memikirkannya dengan jernih. Aku tidak akan kalah. Putaran hari ini harus memiliki hasil yang pasti. Dasar bocah, kamu bersikeras melawanku sampai akhir hari ini, benarkah? Benar. Sejak kau mempermalukan ibuku, aku tahu harus melawanmu habis-habisan meski hancur bersama. Kakak ipar, lihatlah dirimu. Ini adalah putri luar biasa yang kau besarkan. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu berjudi bahkan dengan mengambil pinjaman online. Keluargamu. Tunggulah kehancuran total. Jingqiu, cepat minta maaf pada sepupumu. Ambil kembali uangnya. Jangan berjudi lagi. Patuhlah. Wanita tua, apa yang kamu katakan? Begitu kamu berada di meja judi, kamu pikir kamu masih bisa menarik diri? Apakah kamu pikir ini hanya bermain rumah-rumahan? Ini, kita semua kerabat keluarga. Bagaimana hal bisa memburuk seperti ini? Song Xiao. Song Xiao, tolong berjiwa besar. Dan maafkan Jingqiu kami. Kau memberikan minuman kepada Bibi, juga tidak disengaja, kan? Semua yang kau katakan diucapkan dalam kemarahan. Song Xiao, dikatakan dalam kemarahan apa yang kamu bicarakan. Aku melakukannya dengan sengaja. Jika bukan demi ibuku, siapa yang mau bergaul dengan kalian sekelompok kerabat miskin? Aku membenci. Dasar wanita tua. Mengapa kamu berpura-pura penting di sini? Jingqiu, jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan ibu karena tidak kompeten. Jangan berdebat dengan sepupumu. Ibu, apa yang kau katakan? Kau enak nakal. Kau terbiasa menyombongkan diri di luar. Kau dapat sedikit uang lalu meremehkan semua orang. Semua yang Song Xiao katakan diucapkan dalam kemarahan. Semuanya tolong jangan masukkan ke hati. Cukup omong kosong. Dasar wanita celaka, kamu rela kehilangan segalanya. Hanya untuk menunjukkan kartumu padaku, benarkah? Kalau begitu tunjukkan. Aku akan benar-benar mempermalukanmu hari ini. Tunggu. Siapa bilang? Aku harus menunjukkan kartuku sekarang juga. Apa maksudmu? Mencoba menarik kembali taruhan? Maksudku adalah 1 juta. Aku tidak akan menunjukkan kartuku. Aku ingin menaikkan taruhan. Kita akan terus bermain. Tidak menunjukkan kartumu. Kamu mengambil pinjaman online, mengumpulkan uang. Hanya itu cara kamu mengumpulkan cukup uang. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak akan menunjukkan kartumu. Dan terus menyamai taruhan. Apakah kamu bodoh? Apakah ada masalah? Apakah aturannya menyatakan bahwa aku harus menunjukkan kartuku? Lin Jingqiu, mengapa kamu berpura-pura bodoh? Taruhan di meja sekarang berjumlah hampir 4 juta. Apakah kamu gila? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk terus menyamai taruhan? Hanya karena aku menepati janjiku. Aku mengatakannya. Hari ini, aku menuntut kau meminta maaf kepada ibuku. Aku harus menuntaskannya sampai akhir. Orang gila. Kamu adalah orang gila.
Jika kau menolak untuk menyerah, maka tambahkan 1 juta lagi. Tunjukkan saja kartuku. Jangan kira aku tidak bisa melihat trikmu. Coba tiru aku naikkan taruhan tekan orang lain. Jadi kenapa kalau aku begitu, sepupu? Bukankah kau selalu bilang kau sangat kaya? Kenapa? Ini hanya beberapa juta. Dan kau tidak bisa menyediakannya. Diam. Song Xiao. Apakah kau akan mengikuti atau tidak mengikuti? Berhentilah mencoba memprovokasiku dengan kata-katamu. Dasar orang miskin, kamu telah mempertaruhkan seluruh kekayaan keluargamu. Namun kamu berani bersikap begitu sombong. Jika aku benar-benar mengikuti taruhanmu, bisakah kamu menanganinya? Urusanku bukan urusanmu. Sekarang katakan padaku, ikuti atau tidak ikuti. Ikuti, maka letakkan uangnya. Tidak ikuti, maka akui kekalahan padaku. Kamu bermain curang. Mengapa kami harus mengikuti 1 putaran tambahan? Berdasarkan 1 juta ini, aku menerimanya. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Apa yang baru saja kukatakan masih berlaku. Sekarang, minta maaf kepada ibuku. Dan semuanya berakhir di sini. Pilih Lin Jingqiu. Kita adalah saudara. Apakah kamu benar-benar harus membuat keributan seperti ini? Para saudari yang pasang taruhan besar untuk paksa aku menyerah adalah kau. Sekarang, setelah kau lihat aku mengikutinya, yang tidak senang, juga kau. Song Xiao, kasih sayang keluarga di matamu, apakah itu hanya alat tawar-menawar untuk memanipulasi orang lain? Kamu mencari mati. Diam, entah letakkan uangnya, atau akui kekalahan. Mengapa banyak omong kosong? Baiklah. Lin Jingqiu, kamu tangguh. Hari ini aku akan gila bersamamu sampai akhir. Salon kecantikan 2 juta. Kontrak kepemilikan. Naikkan taruhan. Kamu gila. Ini adalah seluruh kekayaan kami. Dia sengaja bermain curang, mencoba menipumu agar menaikkan taruhan. Lepaskan aku. Berhenti sekarang. Berarti memaksaku mengaku kalah. Dan semua taruhan sebelumnya akan hilang. Apakah kamu ingin aku seumur hidupku tidak pernah bisa mengangkat kepalaku? Bagaimana jika poinnya ternyata lebih tinggi dari milikmu? Apa yang akan kita lakukan? Mustahil. Dia hanya berjudi sembarangan, mencoba menggertakku. Tepat sekali. Dia hanya ingin menakutiku. Kita sama sekali tidak boleh berhenti. Sama sekali tidak. Song Xiao, jernihkan pikiranmu sedikit. Keluarga mereka hampir hancur, dan dia masih ingin mengikuti taruhanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir dia hanya mencoba menakutimu? Berhentilah menjadi perusak suasana di sini. Aku berada di meja judi di Makau. Jutaan berpindah tangan dalam hitungan menit. Kapan aku pernah kalah? Saya serius. Jika kita kehilangan salon kecantikan ini, kita berdua akan hancur. Diam. Kalau kau terus mengomel, percaya atau tidak aku akan menamparmu. Kau sangat berisik. Apakah kalian berdua akhirnya selesai membuat keributan? Apakah kau mengatakan kau ingin mempertaruhkan salon kecantikan ini? Bertaruh siapa di antara kita? Yang menang benarkah? Ada apa? Sekarang diam. Di mana keberanianmu saat menghina orang tadi? Perempuan, kenapa terburu-buru? Apa aku tidak boleh berpikir sebentar? Jaga bicaramu. Baiklah. Kalian berdua suami istri sedang memprovokasiku bersama-sama kan? Jika aku mempertaruhkan 2 juta ini dan tidak membuka kartu, tapi terus mengikuti taruhan, aku ingin lihat apa yang kau miliki untuk menandingiku. Itu urusanku. Sedangkan kau, sudahkah kau berpikir jernih? Kau yakin tidak akan membuka kartu? Tunggu. Kau tidak mungkin mencoba untuk serat seluruh keluarga pinjam bunga tinggi tutupi rugimu. Hanya untuk memancingku menaikkan taruhan kan? Song Xiao, berhenti mengulur waktu. Sekarang giliranmu untuk bertaruh. Bertaruh? Atau buka kartu? Bicara. Ibu, tolong cepat dan sadarkan Song Xiao. Sekarang setelah hal-hal menjadi seperti ini, sebaiknya kita buka saja kartunya. Tunggu. Jangan dibuka dulu. Ada apa sekarang? Kau baik-baik saja. Kenapa kau meminta berhenti? Aku hanya merasa bahwa kartu-kartu ini tidak boleh dibuka. Apa kau bertingkah bodoh, nak? Jika kita tidak membuka kartu sekarang, dia hanya mencoba menipumu agar bertaruh lebih banyak. Ibu, jangan ikut campur.
Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu tahu namun kamu tidak mau membuka kartu. Jangan bilang. Kamu juga mau meminjam uang. Kamu tidak akan pernah berhentikan. Ya. Aku akan melawannya sampai akhir yang pahit. Bagaimana aku bisa melahirkan anak nakal yang tidak patuh? Tahukah kau, mengapa aku adalah satu-satunya di antara teman-temanku yang hidup paling baik? Itu karena aku punya visi dan pandangan jauh ke depan. Tidak seperti kalian sekelompok orang udik yang terjebak di desa, yang belum pernah melihat dunia seumur hidup kalian. Segera diam. Sungguh dosa. Kau pikir kau belum cukup menyinggung banyak orang? Apa yang perlu ditakutkan? Aku sama sekali tidak peduli menyinggung mereka. Selama aku punya uang, orang-orang miskin ini masih akan menemaniku dengan wajah tersenyum dan datang untuk menjelatku. Song Xiao, kau benar-benar kecil yang mabuk kesuksesan. Mungkinkah di matamu, memiliki uang benar-benar membuat seseorang lebih unggul dari orang lain? Tepat sekali. Senang rasanya punya uang. Lin Jingqiu, kau tidak berpikir kau unggul hanya karena baca beberapa buku tak berguna. Aku beritahu kau, kau hanya wanita cantik yang berani pamer gigi, tapi tidak berani menggigit. Seharusnya aku tidak membuang-buang banyak kata padamu. Berhenti menggunakan psikologi terbalik padaku. Itu tidak berguna. Kau harus memberitahuku sekarang juga. Kau buka kartu atau naikkan taruhan. Hentikan omong kosong. Aku akan meletakkan kartuku di meja hari ini. Tidak peduli seberapa banyak kau menaikkan taruhan. Aku berani memainkan ini denganmu sampai akhir. Berhenti berpura-pura tangguh di sini. Ketika wanita tua ini berbisnis saat itu, kau masih menggerogoti Wotou. Berhenti mencoba menakutiku dengan itu. Siapa menakuti, siapa kita berdua tahu. Orang yang terlalu sombong mudah tersandung. Terlalu banyak berbuat tak bermoral akan berujung pembalasan. Semua omong kosongmu yang berulang-ulang ini, mengatakannya berulang kali, benar-benar membosankan. Sekarang, tunjukkan kartu atau naikkan taruhan. Pilih dengan cepat. Kau. Bukankah kau hanya ingin aku menunjukkan kartuku? Aku tetap tak akan buka. Kalau soal uang masa aku kalah darimu? Aku mempertaruhkan seluruh 2 juta. Dia benar tak membiarkanku buka kartu. Dasar keuangannya lebih dalam dariku. Dia bisa sepenuhnya mengandalkan menaikkan taruhan untuk mendorongku ke jurang. Oleh karena itu, aku harus mencapai kemenangan cepat. Di babak final ini, aku harus memaksanya menunjukkan kartu. Apakah kamu bisu? Bicaralah. Kalau begitu mari kita tentukan pemenangnya di babak final ini. Beri aku 10 menit untuk mengumpulkan 2 juta. Aku akan mengikuti taruhanmu. Tunggu. Siapa bilang 2 juta cukup untuk ikut taruhan? Bukankah kau bilang salon kecantikan ini bernilai 2 juta? Salon kecantikan memang bernilai 2 juta, itu benar. Tapi aku tidak pernah bilang aku hanya akan bertaruh sebanyak ini. Apa maksudmu? Kau menaikkan taruhan lagi? Ya. Kau benar. Aku menambahkan 2 juta lagi. Total 2 kali 2 juta. 4 juta. 4 juta. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk menandinginya. Apa kamu gila? Siapa yang bermain seperti ini? Ini praktis memaksa seseorang menuju kehancuran. Kau bilang akan menaikkan, lalu kau menaikkan. Tunjukkan padaku. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang juga. Kau tidak berpikir. Hanya kau yang bisa mengambil pinjaman online kan? Dasar sampah tak berguna. Wanita tua ini memberitahumu. Bahkan jika aku mengambil pinjaman online, batasnya jauh lebih tinggi daripada milikmu, dasar orang miskin. Kamu gila. Mengambil pinjaman online adalah jurang tak berdasar. Apakah kamu mencoba menyarat seluruh keluargamu bersamamu? Tepat sekali. Kau tidak boleh mengikuti perilaku sembrono Lin Jingqiu. Kalian semua diam. Jika aku berhenti sekarang, semua pembayaran sebelumnya, mobil mewah itu harus dikompensasi padanya. Tidak peduli siapa yang mencoba membujukku, aku tidak akan mendengarkan. Kamu, serahkan. Dosa apa yang telah kulakukan, sampai melahirkan anak yang bandel dan keras kepala sepertimu? Wanita celaka. Jika kamu mengacau kali ini, aku akan mematahkan kakimu. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan kalah. Gaji bulanannya 3.800. Bahkan batas pinjaman online-nya sangat rendah. Tidak peduli seberapa bagus kartunya.
Apa bedanya? 4 juta. Bahkan jika kau menjual ibumu, menjual suamimu, kau tetap tidak akan bisa mengumpulkan uang itu. Kau tidak bisa menyediakannya. Kalau begitu cepat berlutut dan panggil aku bibi besar. Lalu tutup kartumu dan tunggu mati. Aku yakin dia tidak bisa menyediakan 4 juta. 4 juta. Aku menghitung dengan tepat. Dia tidak bisa menyamai taruhan. Aku dijamin menang. Jing Qiu, ibu sudah bilang padamu sejak lama. Jangan berjudi dengannya. Dia adalah bos besar orang kaya. Kita hanyalah rakyat biasa. Bagaimana kita bisa menandinginya? Aku dijamin menang, dijamin menang. Selesai. Salon kecantikan. Ditambah 2 juta yang baru saja ku pinjam. Buka matamu dan lihat. Itu total 4 juta. Hari ini aku akan memainkan permainan ini bersamamu sampai akhir. Song Xiao, kamu mencoba memaksa kami sampai mati. Ibu. Biar aku yang menanganinya. Ada apa? Bukankah tadi kau baik-baik saja? Sekarang kau berpura-pura mati di sini. Apakah kau mencoba merekayasa kecelakaan? Hentikan. Aku tidak akan tertipu oleh trik itu. Kakak Song Xiao, bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin? Bibi sudah hampir pingsan. Apa hubungannya itu denganku? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Lagi pula, dia memilih untuk marah sendiri. Aku tidak memaksanya. Song Xiao ini bibimu sendiri. Mengapa kamu berbicara begitu kasar? Memang begini caraku bicara, kenapa? Siapa suruh dia tidak kompeten dan ikut campur sembarangan? Kalian semua bodoh yang tidak tahu apa-apa. Berhenti mengomel, Song Xiao. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. The film was translated and narrated by Kenapa kau M. menatap? Jika kau tidak menyukaiku, terima saja. Jika kau punya kemampuan, maka cepat keluarkan 4 juta itu. Song Xiao kau. Jing Qiu, jangan pergi. Song Xiao, tidak mudah bagi kalian semua untuk mendapatkan uang. Jangan berjudi lagi. Mari kita lupakan masalah ini. Baiklah. Anggap saja ini bibimu yang memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong lepaskan Jing Qiu-ku. Biarkan dia pergi. Kenapa? Lagi pula kau pikir kau ini siapa? Aku memberitahumu. Putaran hari ini harus menentukan pemenang dan pecundang. Ibu. Aku memberitahu. Kalian semua. Martabat orang-orang ini bagiku hanyalah seperti lumpur di telapak sepatu ini. Mengerti? Kamu, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Song Xiao, apakah kau bahkan berbicara seperti manusia? Kenapa kau gelisah? Apakah aku menyentuh titik sensitif? Jika kau tidak tahannya saja, berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Jing Qiu, hentikan. Menantu, cepat bantu ibu menghentikannya. Ibu sedang tidak stabil secara emosional. Jing Qiu, jangan gegabah. Song Xiao, jika seorang anak bodoh itu adalah kesalahan ibu, bibi yang menyebabkan kalian berdua saudari berselisih. Kamu bisa meminta bibi melakukan apa saja. Aku mohon tolong lepaskan Jing Qiu kami. Bukankah putrimu cukup sombong? Lagi pula, siapapun bisa bicara. Begini sikapmu saat memohon. Tunjukkan rasa hormat. Aku sudah bilang barusan.
Rasa hormat itu didapatkan, bukan diberikan oleh orang lain. Lagi pula, mengapa aku harus menunjukkan rasa hormat kepada sekelompok orang miskin yang bodoh? Seperti kalian. Sang Xiao, jika kau berani ulangi itu lagi. Kalian. Sekelompok orang miskin yang bodoh. Aku akan mengatakannya lagi. The Apa yang film bisa was kalian lakukan translated padaku? and narrated by M Media. Jingqiu, ku beri 100.000 ini. Terlepas dari menang atau kalah, kami mendukungmu. Paman juga mendukungmu. Kita harus memberi pelajaran pada gadis Song Xiao itu. Aku punya 200.000. Baru saja mentransfer 200.000. Maju kakak Jingqiu. Kak Jingqiu, aku baru bekerja selama 5 tahun. Tabunganku hanya 100.000 ini. Tolong jangan anggap ini terlalu sedikit. Terima kasih, Jingqiu. Aku punya ruko di kabupaten. Mungkin sekitar 400.000. Ambil itu dulu dan berjudi melawan mereka. Jingqiu dan aku menghargai kebaikan semua orang. Semuanya harap tenang. Saya Lin Jingqiu tidak akan mengecewakan Anda. Apa kalian semua gila? Jika uang ini dipertaruhkan dan kalian kalah, aku tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Jangan menyesal ketika saatnya tiba. Kami tidak butuh kamu mengingatkan kami di sini. Kami semua percaya pada karakter Kak Jingqiu. Tidak seperti beberapa orang yang tidak hanya gagal membayar utang, tetapi juga berpura-pura kaya di sini. Jingqiu, Jingqiu. Selalu Jingqiu. Apa sebenarnya yang Jingqiu berikan padamu? Sampai membuatmu sangat memihaknya. Jangan lupa. Dulu itu aku yang membantumu mendapatkan uang. Membantu kami menghasilkan uang saat pertama menikah dengan keluarga Xiao. Kau bilang aja kami bisnis grosir pakaian. Apa yang terjadi? Kamu mengambil uang investasi semua orang dan langsung membeli mobil baru dan villa. Sekarang kamu berpura-pura menjadi orang baik. Song Xiao, situasi yang kamu hadapi hari ini sepenuhnya adalah ulahmu sendiri. Semua orang sangat baik padamu biasanya. Tapi bagaimana denganmu? Kau ambil uang kerabat untuk dirikan pabrik, membuat pakaian. Untung kau beli villa sendiri. Meninggalkan defisit untuk orang lain, menghadapi paman bibi dan sepupu. Kamu terus memanggil kami udik dan orang miskin yang malang. Mengapa orang harus terus baik padamu? Yaitu terakhir kali ketika anakku sakit, dan aku memintanya meminjam uang. Dia bilang miskin tak bisa sembuh. Kami miskin, tapi kami punya kemanusiaan dan belas kasih. Tidak sepertimu. Kayak kau injak kerabat miskin ke lumpur. Sekarang, kau masih mau pakai uang patakan kami? Tidak mungkin. Kalian semua. Berhenti bicara omong kosong, Jingqiu. Katakan saja padaku berapa banyak lagi yang dibutuhkan. Cukup, hampir cukup. Selama kita mengumpulkan 4 juta, saya akan segera membuka kartu. Tidak ada yang diizinkan bertaruh lagi. Ini adalah perjudian antara keluarga kami dan Lin Jingqiu. Apakah giliranmu untuk ikut campur secara membabi buta? Siapapun yang berani meletakkan hal lain di atas meja, aku akan menghadapi mereka tanpa ampun. Ingatlah kamu. Kamu bilang tidak ada yang diizinkan, jadi tidak ada yang diizinkan. Siapa yang membuat aturan itu? Bahwa taruhan kelompok tidak diizinkan di meja judi. Aturan itu adalah aturan. Jika ku bilang jangan bertaruh, jangan. So, hai, kamu bertingkah seperti bajingan. Awalnya tak pernah bilang taruhan kelompok boleh. Kalian yang bertindak seperti bajingan duluan. Sekarang kalian yang bertindak seperti bajingan. Kalian melanggar aturan. Ya, bahkan bertingkah seperti bajingan pun harus ada batasnya. Jika kamu punya kemampuan, bertaruhlah sendiri. Keahlian macam apa itu menyeret sekelompok kerabat miskin? Kami tidak bisa menerima ini darimu. Song Xiao, kau pura-pura jadi korban. Baru saja, siapa ambil tas 50.000 yuan dan memaksa kami menaikkan taruhan. Sekarang kamu tahu aturannya. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Apa yang kamu katakan? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ketika kamu berpikir kamu bisa menang, kamu menganggap aturan tidak berarti. Memaksa saya meminjam uang. Sekarang, setelah kamu melihat uangnya hampir terkumpul, kamu berbicara padaku tentang aturan. Apa ini jika bukan tanpa rasa malu? Kalau begitu, suruh mereka untuk tidak bertaruh uang selama tidak ada yang membantumu.
maka aku akan segera diam. Baiklah, kalau begitu saya akan mengikuti taruhan itu sendiri. Semua paman bibi dan sepupu, terima kasih semua sudah bantu hari ini. Di sini, saya berjanji kepada semua orang. Aku Lin Jingqiu, pinjam uang ini dari kalian. Selama saya menang melawan Song Xiao, akan kukembalikan pokok dan bunga. Apakah itu dapat diterima? Ya Kak Jingqiu. Kami mendukungmu. Kami mempercayaimu. Terima kasih semuanya. Song Xiao, 4 juta sudah lengkap. Sekarang saya akan membuka kartu Anda. Kita akan menentukan pemenang dalam satu putaran. Tangan surgawi. Buka kartunya, buka kartunya. Buka kartunya, buka kartunya. Tidak, kamu tidak boleh mengungkapkannya. Putaran ini sama sekali tidak dihitung. Kalian sekelompok orang malang, bersekongkol untuk menindas orang. Itu benar-benar tidak tahu malu. Zhou Hai, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu bertingkah seperti bajingan? Aku tidak peduli. Putaran ini sama sekali tidak dihitung. Aku tidak bermain lagi sekarang. Bisakah kamu memaksaku? Siapa tadi yang menepuk, memukul dadanya? Dia berkata taruhan sudah di meja dan diselesaikan. Sudah ditetapkan. Sekarang, kamu ingin membalik meja dan melarikan diri. Bagaimana mungkin ada hal semudah itu di dunia ini? Tadi kau pakai kontrak salon kecantikan untuk memamerkan kekuatanmu. Sekarang kamu tahu rasa takut. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Jingqiu, buka kartumu. Kami hanya menghibur diri. Mengapa menganggapnya serius? Lari cepat. Mereka mencoba kabur. Hentikan mereka cepat. Kamu kalah The uangnya film lalu was mau kabur. translated Itu tidak semudah and itu. narrated by M Media. Berikan. Bibi. Dengan begitu banyak kerabat yang hadir hari ini, saya tidak ingin membuat adegan ini terlalu buruk. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba menghentikan kami, Song Xiao? Kami akan menerobos. Saya ingin melihat siapa yang berani pergi. Sepupu kita semua keluarga. Mengapa kita harus membuat keributan seperti ini? Kita akan sering bertemu di masa depan. Bagaimana ibumu hadapi keluargaku? Keluarga. Sekarang kau ingat ikatan keluarga. Baru saja ketika kamu menghina ibuku. Mengapa kamu tidak memperlakukan kami sebagai keluarga? Bahkan saudara kandung pun menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Lagi pula kalian hanya sepupukan. Sekarang kau bicara soal perasaan keluarga. Jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mungkinkah kau mau aku kehilangan semua padamu? Berhenti bicara omong kosong dan kemari. Buka kartunya. Bu, kita tak bisa ungkap mereka. Kenapa kita tidak boleh membuka kartunya? Bukankah kau sudah melihat kartunya? Kami bertaruh 2 kartunya, bukan obin kosong. Kalau begitu kita menang. Berhenti mengulur waktu. Jika kau tak buka, aku yang buka. Jangan ungkapkan mereka. Tidak. Bagaimana bisa itu 7 titik? Jadi itu 7 titik. Aku kira itu sepasang 9 titik. Jadi sebelumnya kamu hanya menggatak. Sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Rasakan, kau sengaja berjalan lurus ke dalam perangkap maut. Kau akhirnya hancur di sini hari ini, bukan? Apa yang terjadi? Kenapa itu 7 titik? Aku mungkin salah membacanya. Salah baca. Kami mempertaruhkan jutaan kekayaan bersih. Dan kau bilang kau salah baca. Kau mencari masalah. Aku bisa saja membunuhmu, dasar boros. Bagaimana mungkin kamu salah membacanya, kakak ipar? Aku ingat kamu juga melihat kartu-kartunya kan? Apakah kedua matamu bermasalah? Kau dan kau juga. Kalian berdua bekerja sama untuk menipuku. Aku baru saja mengintip melalui celah. Siapa sangka kartunya seburuk itu? Dasar wanita boros. Sudah lama ku bilang jangan taruhan setinggi ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita kehilangan seluruh kekayaan keluarga. Mengapa kamu berteriak? Bukankah kamu baru saja bekerja sama denganku? Mengapa kamu berdebat sekarang? Siapa sangka kamu begitu menyebalkan? Mereka semua percaya kamu punya sepasang 9 titik. Tapi kamu malah mengumpat dan memaki. Kau terlalu memaksa jadi mereka bersekongkol. Mengapa kamu menyalahkanku sekarang? Bukankah itu hanya karena mereka bodoh? Jika bukan kamu lalu siapa yang harus kita salahkan? Mengapa kamu bersikap seperti itu? Semua orang bertaruh ratusan demi ratusan. Hanya kamu yang bersikeras menjadikan tasmu sebagai jaminan.
Cepat diam saja. The Jika film kamu was tidak menyombongkan translated diri setiap and hari, narrated menyombongkan by diri tentang Nvidia. betapa kayanya keluarga kita, apakah aku akan ingin menyelamatkan muka sebegitu rupa? Diam. Berisik sekali. Kartu sudah dibuka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan skor. Jika kamu ingin berdebat, pulanglah dan berdebat. Tapi sekarang saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. 500.000 tunai. Mobil dan perhiasan akan dihitung berdasarkan nilai pasar. Ditambah salon kecantikan ini. Uangkan atau alihkan kepemilikan. Kalian pilih sendiri. Sepupu. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak bisakah kita? Tidak. Bukankah kamu baru saja berpikir bahwa kami kerabat miskin mudah diintimidasi? Bukankah kamu baru saja berpikir bahwa kami tidak akan berani memasang taruhan besar? Tak berani hadapi kakak langsung. Kamu melompat-lompat berpura-pura menjadi orang kaya. Bukankah itu hanya untuk pamer kuasa di depan kami? Hanya saja kamu tidak menyangka bahwa aku benar-benar berani mempertaruhkan segalanya dan bermain sampai akhir denganmu. Apa aku benar? Ketika kamu memamerkan kekuasaanmu, apakah kamu pernah berpikir akan menghadapi hari ini? Akui saja Song Xiao. Kamu benar-benar gagal total. Dia belum mengungkap kartunya. Kartunya tidak dihitung. Batalkan. Jangan harap kau hanya punya 6 poin. Ubin putih saudari Jingqiu dipasangkan dengan kartu apapun adalah sepasang. Apakah masih perlu melihat kartu ini? Bayar. Bayar. Tidak ada uang. Kami tidak punya uang. Kami hanya punya satu nyawa untuk diberikan. Sepupu. Kata-kata mengakui taruhan dan menerima kekalahan ini. Kamu tidak mengerti. Aku tidak peduli. Uang ini semuanya milik keluargaku. Tak seorang pun boleh ambil. Uang adalah hidupku. Tak seorang pun boleh ambil 1 sen pun. Prinsip menerima kekalahan setelah bertaruh. Bahkan anak berusia 3 tahun pun mengerti cara kamu bertingkah sekarang. Pria macam apa kamu ini? Bagaimanapun aku sama sekali tidak akan memberimu uang itu. Jika kamu menginginkan uang itu, kamu harus melangkahiku. Biasanya kamu cukup pandai berpura-pura kaya. Tetapi ketika harus mengingkari utang, kamu juga cukup bersemangat. Ayo seret dia pergi. Lepaskan aku. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mengambil uangku. Begitu banyak kerabat yang menonton. Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Kamu berani menceramahiku. Kamu jelas tahu bahwa keluargaku sekarang memiliki status keuangan yang buruk. Namun kamu bersikeras pamer di depan mereka. Berpura-pura kaya padahal tidak. Mungkinkah aku melakukan itu? Sepupu suami sepupu. Jadi pecundang tak terima kalah tak selesaikan masalah? Menurutku. Mari kita kumpulkan taruhannya dulu. Untuk mencegah mereka menyesal dan menarik kembali. Baiklah. Sama sekali tidak. Kecuali kamu membunuhku hari ini. Kalau tidak, jangan pikir ambil 1 sen pun. Bibi, apakah kamu hanya akan menyusut di sudut sekarang? Dan berpura-pura bisu? Ketika putrimu pamer. Kamu tidak seperti ini. Biarkan aku mengatakan sesuatu yang adil. Taruhan yang kalian mainkan terlalu tinggi. Bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Jangan merusak keharmonisan. Festival musim gugur setahun kemudian. Semua hal yang menjengkelkan di masa lalu itu seharusnya sudah kita lupakan sejak lama. Mulai sekarang, mari kita para saudari bergaul dengan baik. Ibu, kami kembali. Jingqiu, kamu akhirnya kembali. Ayo, cepat duduk. Ibu. Cepat duduk. Kami datang agak terlambat. Kami tidak menunda apapun, kan? Tidak ada penundaan. Kami berada di luar negeri, dan tidak mudah bagimu untuk bergegas kembali dari dalam negeri. Tidak ada penundaan. Semua hidangan sudah disajikan. Mengapa perjamuan belum dimulai juga? Siapa yang kita tunggu? Siapa lagi? Kalau bukan dia. Tentu saja Kak Song Xiao. Semoga tidak seperti tahun lalu, di mana semua orang di meja harus menunggunya selama lebih dari 1 jam. Kami hampir mati kelaparan. Jika kamu bertanya padaku, kita harus menunggu paling lama 10 menit lagi. Jika dia tidak datang saat itu kita mulai makan. Jangan menyiksa perutmu sendiri. Ibu, mereka di sini. Bibi, Song Xiao ada di sini. Duduk di sebelah Bibi. Sepupu, kau cukup tepat waktu hari ini. Matahari pasti terbit dari barat. Apakah salon kecantikan sudah tidak sibuk lagi? Meski sibuk tetap harus kumpul keluarga kan? Ayo cepat duduk.
akal. Di mana Elvimu? Tahun lalu kamu membawanya hampir setiap hari. Mengapa kamu membawa tas kain seperti itu hari ini? Sudah dijual. Sederhananya. Ini hanya tas untuk menaruh barang. Ekonomis dan praktis sudah cukup. Tas kain ini dapat menampung banyak dan tahan lama. Jauh lebih baik daripada barang-barang mahal itu. Sepupu, ini yang saya siapkan untuk keponakan kecil saya, sebuah kunci panjang umur. Tahun ini, dia berulang tahun. Saya tidak sempat menyiapkan hadiah. Sekarang, saya menebusnya. Ini tidak bernilai banyak uang. Yang penting niatnya. Sepupu, kalau begitu aku akan berterima kasih atas nama bayi itu. Terima kasih. Lihat ini semuanya. Anak ini sudah menjadi bijaksana. Dulu, dia hanya fokus pada berdandan, pamer yang tidak perlu, bahwa dia menikah dengan orang kaya. Sekarang, dia menginvestasikan semua uangnya di salon kecantikan. Dan dia bahkan membelikan hadiah untuk anak-anak, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ibu, Ini juga berkat sepupuku. Permainan kartu tahun lalu itu membangunkannya. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa menjalani hidup harus membumi. tolong jangan katakan itu. Itu hanya permainan kartu itu saja. Aku tidak melakukan apa-apa. Itu sepupuku yang mengetahuinya sendiri. Ayo, ayo, ayo. Semua orang sudah di sini. Mari kita makan. Ayo, kemarilah. Jinkyu. Saya punya permintaan yang tidak biasa. Saya tidak tahu. Jika kamu bersedia setuju. Ada apa? Saya ingin berjudi The denganmu film was lagi. translated and Song Xiao, narrated by bukankah M kamu Media. sudah bilang sejak lama, kau tak akan sentuh judi lagi? Bibi, Anda salah paham. Kali ini, saya tidak berjudi demi uang. Song Xiao hanya memiliki ganjalan di hatinya yang tidak bisa dia atasi. Setelah sesi perjudian tahun lalu, dia membicarakannya setiap malam. Kartu terakhir itu, apakah itu ubin kosong? Terus gelisah seperti ini. Dia tidak bisa tidur. Karena kamu begitu penasaran, kenapa tidak bertanya langsung saja? Kenapa menyembunyikannya? Tidak nyaman bagi saya untuk membicarakannya. Jeti, memanfaatkan hari ini, selagi semua orang berkumpul, saya hanya ingin bermain satu putaran lagi. Saya ingin tahu, sepupu, apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bisa. Tunggu sampai kita selesai makan. Mari kita bermain berdua saja. Dan omong-omong ungkapkan. Tahun lalu. Kartu rahasia itu. Baiklah, itu kesepakatan. Makan dulu, makanannya mulai dingin. Ayo, kita makan. Kakak sepupu, kemampuan aktingmu jauh lebih buruk daripada tahun lalu. Matamu hampir menyipit menjadi garis karena tersenyum. Sepupu, kita tidak berpura-pura kali ini. Kartu di tangan saya benar-benar besar. Jika kita berjudi hari ini, kamu pasti akan kalah. Lihat sendiri, Astaga, sepasang 8. sepupu. Saya tidak salahkan. Kamu benar-benar tidak bisa menang. Kau yakin? Bagaimana mungkin itu palsu? Tangan ini hari ini, kecuali itu sepasang 9, atau sepasang obin kosong. Jika tidak putaran ini, saya dijamin menang. Kalau begitu, seperti yang kau inginkan. Itu benar-benar 2 ubin 9 titik. Ya benar, masalah ini. Ini tidak mungkin. Kamu curang. Kau bilang aku curang. Apa kau punya bukti? Membuat tuduhan tak berdasar. Siapapun bisa melakukannya jika kamu tidak curang. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tangan yang pertama, kamu menarik sepasang 9. Apakah kamu pikir saya bodoh? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kita akan bermain satu putaran lagi. Agar kau benar-benar yakin. Sepupu, tangan ini, kamu benar-benar tidak bisa menang. Bahkan jika dewa datang itu tidak akan membantu, kau begitu yakin lagi. Lihat sendiri, Ya Tuhan. 2 ubin 9 titik. ini adalah kartu yang benar-benar besar. Sepupu, dengan tangan ini. Jika kita berjudi, di luar, bahkan jika saya kehilangan semua yang saya miliki, saya akan ikut sampai akhir. Hari ini, kamu dijamin kalah. Kakak sepupu, kau merayakan.
Terlalu cepat. Ini? Bagaimana ubin-ubin ini ditarik? Ini tidak mungkin. Ya Tuhan, ini terlalu menyeramkan. Ya, tangan Kak Jingkil terlalu ajaib. Dia berhasil mengalahkan Kak Song Zhao setiap saat. Sepupu, bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Cepat beritahu kami. Bukankah kau sudah mencurigai ini sejak lama? Tapi, kita semua baru saja mengocok ubin bersama-sama. Kamu bahkan tidak melakukan gerakan kecil apapun. Bagaimana tepatnya kamu curang? Aku tidak curang. Tapi selama aku ingin kau mengambil ubin tertentu, kau pasti akan mengambilnya. Bukankah itu menakjubkan? Aku punya sesuatu yang bahkan lebih luar biasa. Kau mau melihatnya? Ya. Ya, Sepupu, pengocokanmu. Di mana kamu mempelajarinya? Itu sungguh ajaib. Sebenarnya, Jingkyu bersama Pusat Anti Penipuan, seorang ahli anti penipuan yang ditunjuk secara khusus. Trik sulap ini, dia sudah menguasainya sejak lama. aku tidak menyangka Kak Jingkyu begitu terampil. Jadi, di mata para profesional sejati, ini hanyalah yang paling dasar, yang paling sederhana, yang paling amatir, paling lemah. The film was Apa yang kamu translated bicarakan? and narrated by Hanya M satu trik Media. ini sudah cukup membuat kita, orang biasa, dalam semalam, kehilangan segalanya sampai habis tak tersisa. Lihat itu. Sepanjang sejarah, orang yang bisa berjudi, tak terhitung jumlahnya. Selalu ada teknik curang yang tidak bisa kau bayangkan. Kau pikir kau punya keberuntungan. Tapi mungkin, kau sudah jatuh ke dalam jebakan yang dipasang oleh orang lain. Lalu sekarang, kau masih bisa. Mau keluar kartu apa lagi? Apa yang kau inginkan? Ubin kosong. Sepasang ubin kosong. Apakah itu cukup? Ini? Begitu banyak ubin kosong dalam satu set ubin majang. Bagaimana bisa ada begitu banyak ubin kosong? Ini adalah kebenaran dari permainan judi di meja judi. Jika seseorang ingin kau menang, mereka akan sengaja memberimu ubin. Tapi jika mereka ingin kau kalah, mereka akan menyiapkan jebakan menunggumu. Apa yang kau pikir adalah keberuntungan? Hanyalah sebuah pengaturan yang sudah diatur orang lain sejak lama. Berapapun ubin yang kau inginkan, aku bisa mengambilnya. Di mata seorang penjudi, kecurangan bisa memenangkan uang. Tapi tahukah kau, aspek perjudian yang benar-benar menakutkan. Ketika kau berada di meja mahjong, dengan mata merah, mempertaruhkan seluruh kekayaanmu. Ibumu di rumah, diam-diam menyeka air mata. Anakmu di sekolah, dikutuk dan ditunjuk oleh orang lain, mengatakan orang tua mereka adalah penjudi. Ini adalah ubin yang saya mainkan tahun lalu. Sekarang, apakah kau masih penasaran bagaimana aku menang? Tidak perlu. Sepupu, selamat untukmu. Kau akhirnya menemukan metode pasti menang untuk berjudi. Tidak berjudi adalah kemenangan. Kalimat ini, aku berikan padamu. Dan juga memberikannya kepada semua orang yang hadir di sini. Jangan pernah hancurkan hidupmu. Demi sesaat keserakahan, ubin-ubin ini tidak bisa membeli obat tekanan darah ibumu, tidak bisa membeli biaya sekolah anakmu, dan tentu saja tidak bisa membeli kehidupan keluarga yang stabil dan aman, kehidupan. Kekayaan sejati. Ada yang bawakan air saat kau sakit. Adalah memiliki seluruh keluarga saat berkumpul tahun baru. Apa yang kita dapat dari tangan sendiri? Setiap sen bersih. Jauhi judi. Hargai orang-orang di sekitar Emoa. Kata-kata ini, saya harap kalian ukir di hati kalian selamanya. Bagus. Dikatakan dengan sangat baik.